Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya membuat roti sobek pisang yang menul-menul kayak gini. Tuh lihat tuh seratnya teman-teman. Ini empuk banget. Saya pakai resepnya Killer Soft Bread. Ini saya sertakan juga resep isian pisang coklatnya. Jadi isian pisang coklatnya itu mirip seperti roti pisang coklat yang ada di supermarket atau toko-toko. Langsung aja yuk teman-teman, kita bikin. Saya punya 5 buah pisang. Ini mau saya lumatkan aja atau saya hancurkan aja seperti ini. Sesudah itu saya mau tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Ini saya pakai tepung terigu protein sedang. Kita campur-campur aja seperti ini. Campur sampai merata. Setelah itu saya mau beri telur. 1 butir aja teman-teman. Kita aduk lagi. Nah setelah itu baru saya mau beri gula pasir 2 sendok makan. Untuk jenis pisangnya bisa pisang raja atau pisang yang biasa dibuat isian, pisang tanduk yang matang tuh juga boleh. Nah ini mau saya tuang ke wadah anti panas sebagian dulu. Jangan lupa diratakan. Oke, setelah itu saya mau kukus. Kukusannya jangan lupa dipanaskan dulu sebelumnya. Setelah itu baru dimasukkan. Sembari menunggu matang, saya mau cincang-cincang coklat. Saya pakai coklat blok atau dark cooking coklat sebanyak 250 gram. Ini kita cincang kasar aja. Lalu masukkan ke adonan pisang yang setengah matang tadi. Kita masukkan aja semuanya secara merata. Jadi coklatnya nanti berada di tengah. Kita timpa pakai adonan pisang yang setengahnya lagi. Sampai menutupi permukaannya ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi lengkap dari resep-resep Mimifika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah setelah seperti ini kita timpa lagi pakai adonan pisang sisanya yang sudah kita bikin tadi. Ratakan di atasnya. Oke, jika sudah menutupi coklat seperti ini, bisa kita tutup lagi, tutup panci kukusnya dan kita kukus sampai matang. Nah ini sudah matang ya teman-teman, bisa kita angkat aja. Nah tampilannya seperti ini. Ini saya mau cobain dulu ya isiannya. Ini dalamnya lumer banget ya teman-teman. Saya cobain sedikit dulu. Enak banget, manis, legit. Terus coklatnya juga lumer. Ini siap buat dijadikan untuk isian roti ya. Dan ini kalau misalkan dijadikan isian roti saya jamin enak banget. Karena pisangnya kita kukus dulu. Jangan lupa pakai pisang yang matang ya teman-teman. Boleh pisang raja, boleh pisang golo, atau boleh pisang tanduk yang sudah matang. Nah, untuk step selanjutnya, saya mau bikin adonan rotinya. Saya punya 200 gram tepung terigu protein tinggi. Saya campur dengan 45 gram tepung protein sedang. Lalu jangan lupa 6 gram ragi instan. Susu bubuk ya, 15 gram.
dan juga gula 15 gram. Bahan-bahan keringnya kita sisihkan dulu, kita beralih ke bahan basahnya. Saya punya 1 butir telur. Kita kocok lepas aja seperti ini ya. Setelah itu saya mau campur dengan susu cair. Ini saya tuang sampai hasilnya itu 180 ml. Jadi volume susu dan volume telur 180 ml ya jika dicampur. Nah, ini kita kocok lepas aja seperti ini. Setelah itu cairannya kita tuang ke bahan-bahan kering tadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Baru saya mau mixer. Kita campur aja semuanya sampai rata, sampai tercampur rata aja. Atau sampai setengah kalis ya, di mixer aja. Nah, sampai setengah kali seperti ini. Saya mau matikan mixernya, kita tambahin garam setengah sendok teh. Lalu butter atau mentega sebanyak 30 gram. Setelah itu mixer sampai benar-benar kalis elastis. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai smooth, sudah mulai halus. Lanjutkan aja mixernya sampai adonannya tidak menempel di mangkoknya. Nah, ini sudah tidak menempel ya di mangkoknya, tandanya ini sudah kalis elastis. Bisa kita matikan mixernya. Kita tes dulu ya. Jika memang adonannya itu kita rentangkan, itu bisa transparan dan tidak sobek, itu tandanya adonannya sudah kalis elastis teman-teman. Nah, ini sudah transparan dan tidak sobek. Ini kita diamkan dulu atau kita proofing selama 45 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Kita tutup aja adonannya dengan lap sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang ya. Boleh kita timbang, saya mau timbang sebanyak 40 gram per porsinya. Kira-kira 40 gram ya teman-teman, kurang lebihnya. Oke, sambil kita pencet-pencet seperti ini supaya udaranya keluar dan kita bulatkan. Nah, ini 40 gram ya teman-teman. Sambil saya mau ambil isiannya, saya pakai isian pisang coklat tadi ya yang sudah kita kukus. Kita ambil aja, kita gepengkan seperti ini. Dilebar-lebarin aja pokoknya. Lalu ambil 1 sendok teh isiannya dan dirapatkan. Ditutup aja pokoknya sampai rapat gitu, jangan sampai bocor. Nah, seperti ini. Dicubit-cubit belakangnya supaya nanti ketika di oven itu enggak bleber keluar ya teman-teman. Pastikan rapat supaya nanti waktu mengembang itu coklatnya dan pisangnya itu enggak sampai bleber keluar. Kita susun aja di loyang seperti ini. Ini loyangnya sudah saya oles dengan butter. Lalu tutup lagi selama 10-15 menit. Seperti ini hasilnya mengembang ya. Baru kita oven. Jangan lupa ovennya di setel dulu, dipanasin dulu selama 10 menit di suhu 180 derajat. Ini kita oven ya. Selama 30 menit suhunya 180 derajat Celcius. Nah, kita angkat aja, hasilnya cakep banget ya, kecoklatan gitu. Supaya lebih glowing lagi, saya mau oles dengan butter. Oles aja semua permukaannya dengan butter. Kalau mau lebih manis boleh dicampur dengan kental manis atau dengan madu ya teman-teman, tapi saya cuma pakai butter aja supaya lebih cakep aja. Kita tunggu dulu sampai
suhu ruang ya, supaya nanti bisa kita makan. Dan dilihat apakah ketika rotinya nanti sudah dingin, nah ini sudah kita diamkan di suhu ruang ya, butternya juga sudah mulai meresap. Dilihat aja ketika rotinya sudah dingin apakah masih empuk. Saya mau coba sobek satu. Itu seratnya ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini empuk, fluffy banget ya. Kita coba belah, lihat isiannya. Isiannya tuh lumer ya. Karena tadi kita pakai coklat blok penuh sama isian. Saya mau cicipi, rasanya tuh manisnya nggak terlalu lebay. Karena adonan rotinya sendiri saya pakai gula cuman sedikit dan isiannya itu meleleh di mulut gitu. Ini enak banget. Kalau kalian yang nggak terlalu suka manis, bisa pakai resep ini. Tapi kalau misalnya suka yang manis, takaran gulanya di resep adonannya itu bisa ditambahin. Tapi meskipun gulanya cuma sedikit, ini sudah manis karena isiannya sendiri juga sudah manis. Selamat mencoba.